Terpuji bagi nama Tuhan, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan. Kita yang selalu mencari Tuhan, kita yang selalu merindukan hadirat-Nya untuk memuaskan kita, memuaskan roh kita, memuaskan jiwa kita. Dia akan berkenan hadir di dalam hidup kita, berkenan hadir ketika kita mencari wajah-Nya dengan segenap hati, merendahkan diri, berseru, berdoa, dan nikmatilah kehadiran Tuhan. Pada pagi hari ini, siapkan hati kita untuk terima lawat Tuhan. Terpuji bagi nama Yesus, haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, haleluya, saat umat mencari wajah-Nya yang kudus dan mulia. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari rendahkan diri, datang ke bait-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, amin, haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji bagi nama-Mu Yesus, haleluya. Tuhan maha tempat kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya.
melakukan dia. Puji dia, haleluya, dengan segenap hatimu. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, berseru, berdoa, haleluya. Dia akan memenuhi engkau, dia akan memenuhi kita dengan hadiratnya. Roh Kudus, haleluya, kami perlu engkau, Yesus. Haleluya, haleluya,
terus menyembah-Mu Yesus ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat, terima kasih Yesus, haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, Yesus. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Señor, kita kasih ya Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau berkenan akan hidup kami. Mari Tuhan teruslah bekerja. Mari Yesus teruslah tutup perjalanan hidup kami. Pegang tangan kehidupan kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami boleh bertemu muka dengan-Mu Yesus. Haleluya. Kami rindu selalu Tuhan tinggal diam di dalam hadirat-Mu, untuk menikmati kasih dan kuasa-Mu, menikmati firman-Mu yang menyejukkan kami, yang melepaskan dahaga kami, yang mengenyangkan kami Tuhan, memberi kekuatan yang baru kepada kami. Yesus, haleluya, bahkan menuntun kami, membimbing kami selalu ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Tuhan Yesus, kami rindu selalu, haleluya, kami rindu selalu, haleluya, kehadiran-Mu dalam setiap langkah hidup kami, seumur hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau. Kami perlu firman-Mu yang menyatakan kesalahan kami, yang menegur kami, mendidik kami, mengajar kami Tuhan. Untuk kami tetap ada di dalam rancangan-Mu, di dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna itu Yesus. Berpuji bagi nama-Mu, berkati semua kami Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus, haleluya, yang ada pada pagi hari ini. Bersekutu kami bersama-sama Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ampuni dan sempurna doa sembahyang kami ini, kami siap terima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berbakti. Saya merasakan hadirat Tuhan. Kalau kita haus, jiwa kita haus, saya percaya Tuhan akan melawat kita, Tuhan akan memuaskan kita. Haleluya, puji Tuhan. Di minggu pertama ini, ya, tiap bulan kita melaksanakan perjamuan kudus. Nah, karena kondisi seperti sekarang,
Ya, kami gembala suami istri yang jemput bola melayani dari rumah ke rumah. Puji Tuhan, haleluya. Baik, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Kita sudah melaksanakan perjamuan kudus. Jangan sampai kita melaksanakan dan kita tidak mengerti ya. Kita tidak mengerti ada hal yang penting yang kita tidak boleh lalai. Baik, kita buka ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 mulai, yang biasa dibacakan ketika perjamuan kudus. Haleluya, 23 sampai ayat yang ke-30. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 30. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi ada dua di ayat 24 dan di 25, menjadi peringatan akan aku besar, Yesus. Nah selanjutnya ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi harus layak. Haleluya, sangat penting. Kita berlayak saat kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Gak boleh main-main. Orang tua juga tolong diperhatikan anak-anaknya. Boleh ikut, tapi ajari mereka supaya mereka menghormati tubuh dan darah Tuhan. Gak boleh main-main. Ajar untuk, ya mungkin sekarang belum bisa mengerti, tapi kita ajar, orang tua ajar. Selanjutnya, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi perjamuan kudus tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Harus kita menghormati tubuh dan darah Tuhan. Nah baik, yang saya mau ajak kita memperhatikan di ayat 24 dan 25 yang tadi saya katakan. Saya bacakan bagian terakhir ayat 24, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25 bagian terakhir juga dikatakan menjadi peringatan akan aku. Jadi saat kita makan dan minum ditekankan menjadi peringatan. Peringatan memang artinya juga, saudara, satu, ya kita disuruh mengingat kembali peringatan itu, saudara. Jadi kita disuruh kembali mengenang apa, peringatan apa, saudara.
Haleluya. Mari kita lihat, saya catat ada 4 peringatan kita mengingat Yesus. Menjadi peringatan akan aku. Apa? Ada 4 hal. 1 yang terdapat di dalam Matius 20. Matius pasal 20. Setiap kali kita makan minum tubuh dan darah Tuhan, perjamuan kudus, saudara, ini harus menjadi peringatan akan Dia. Apa? Peringatan tentang apa? Saudara, kita baca Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Yang pertama, peringatan akan aku tadi. Peringatan akan Yesus. Apa yang peringatan tentang apa? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, peringatan kita disuruh mengingat kembali bahwa Yesus sudah datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara, saat kita makan, minum perjamuan Tuhan, menjadi peringatan akan Yesus. Kita mengingat kembali teladan yang Yesus sudah berikan. Dia Allah yang maha kudus, maha mulia, maha kuasa. Saudara, dia tinggalkan kemuliaannya. Dia turun menjadi manusia. Dia lahir tidak memilih istana, saudara. Dia lahir memilih keluarga sederhana. Dia dibesarkan, bahkan dilahirkan, kita semua tahu. Setiap Natal kita peringati. Yesus tidak lahir di rumah sakit, di poliklinik. Dia tidak lahir di rumah bersalin. Dia tidak lahir di ranjang. Tapi dia lahir di kandang. Raja semesta, Tuhan di atas segala Tuhan, mengosongkan dirinya, lahir di kandang. Sebab tidak ada penginapan yang memberi tempat kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dibawa mengingat kembali akan Dia, teladan yang luar biasa. Siapa kita? Seringkali kita lupa diri, kita jadi begitu angkuh dan sombong. Ketika orang lupa menyebut gelar kita, kita marah. Ketika orang lupa nama kita yang benar, kepleset nyebut nama kita, kita sudah tersinggung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi teladan. Dia mengosongkan dirinya. Dia datang sebagai manusia di dalam kesederhanaan. Dia dibesarkan oleh Yusuf, seorang tukang kayu. Bahkan ada ayat katakan dia disebut juga tukang kayu. Dia dididik sama seperti manusia yang lain. Saudara, kita melihat keteladanan yang luar biasa. Allah datang untuk melayani. Saudara, ini tidak ada kamusnya. Biasanya orang besar kalau datang pasti minta dilayani. Sedangkan kalau kita mengingat Naaman, waktu bujangnya memberi masukan, kalau Tuhan pergi ke Israel, di sana ada nabi yang dipakai bisa menyembuhkan. Saudaraku, dia cerita kepada rajanya, rajanya nulis surat, bawa ini ketemu Raja Israel. Saudaraku, dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Rajanya senang karena dia selalu memberi kemenangan.
Saudara, waktu dia datang, dituntun datang untuk ke tempatnya Nabi Tuhan Elisa, saudara, ternyata tidak ada penyambutan. Tidak ada penyambutan. Tidak ada karpet merah. Tidak ada dayang-dayang yang menyambut, tidak ada. Bahkan yang membuat Naaman tersinggung, yang keluar bukan nabinya, yang keluar pelayannya. Pelayannya ngomong lagi, Tuhan, pesennya nabi, Tuhan disuruh mandi ke sungai Yordan 7 kali. Saudara, Naaman begitu tersinggung. Aku pikir dia keluar kek, ayun-ayunkan tangan kek apa. Yang keluar pembantunya. Disuruh mandi ke sungai Yordan yang kotor. Makanya dia marah, dia mau pulang, dia berkata, apakah sungai Abana dan Parpar kurang bersih? Saudara, Yesus memberi teladan yang luar biasa, menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita dibawa mengingat, ingat Tuhanmu sosok yang rendah hati. Haleluya. Tuhanmu memberi teladan kerendahan hati. Haleluya. Matius 11:28, belajarlah kepadaku, ayat selanjutnya, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di Matius 11 itu, Matius 11:28, mari kepadaku, dan seterusnya. Saudara, kita di dunia Tuhan juga mau. Saudara, kita bukan berebut pengen dilayani, tapi Tuhan memberi teladan. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Apa bentuk pelayanan Yesus? Pelayanannya mati di kayu salib. Ada banyak pembesar, ada banyak orang-orang hebat. Dia mengorbankan orang lain, tetapi Yesus tidak. Yesus mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Saudara, dia mengorbankan dirinya. Berapa waktu lalu saya pernah sampaikan, ditugaskan untuk mati. Bukan ditugaskan untuk bikin mati. Tidak, ditugaskan untuk mati. Yesus tahu kedatangannya ke dalam dunia, tujuannya naik ke kayu salib. Dia tahu. Karena itu waktu Petrus menarik dia, Tuhan, hal itu tidak boleh terjadi padamu. Tuhan Yesus menghardik, enyah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, kita melihat Yesus yang saudara dan saya sembah, Yesus yang datang untuk melayani. Apa bentuk pelayanannya? Pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Dirinya, nyawanya. Tadi dikatakan, saya baca ulang, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang berkorban. Dia berkorban, menyerahkan nyawanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh harapan dan kepastian untuk hidup yang kekal, terhindar dari penghukuman kekal di dalam neraka. Baik, menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita disuruh menoleh kepada keteladanan Yesus. Haleluya. Sudahkah kita meneladani Dia? Ataukah kita suka mengorbankan orang lain?
Saudara, Yesus tidak mengorbankan orang lain. Memang ada yang ditugaskan untuk mati, ada. Tapi dia mati juga mengorbankan orang lain. Tapi kalau Yesus tidak, Yesus tidak datang ditugaskan untuk mati, tetapi dia tidak mengorbankan orang lain, tidak. Baik, puji Tuhan. Yang kedua, peringatan akan apa? Akan aku, apa? Tuhan mau ingatkan kita supaya mengingat apa? Kolose pasal 2. Di Kolose ini ada dua hal. Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Haleluya. Baik, dari ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang tadi yang pertama peringatan, kita disuruh meneladani Yesus. Firman Tuhan, Filipi, miliki pikiran perasaan yang sama yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Merendahkan diri, mengosongkan dirinya. Dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Mati dipermalukan. Saudara, Yesus rela karena mengasihi saudara dan saya. Dan di ayat ini dikatakan, peringatan akan aku apa? Saudara, poin 2 berarti kalau disambung dari atasnya, poin 2, peringatan akan apa? Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Peringatan bahwa kita disuruh mengingat ketika kita perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Peringatan bahwa surat hutang kita sudah lunas. Dipakukan ketika Yesus naik ke kayu salib. Jadi saudara, ketika kita mempercayai korban Yesus, menerima korban Yesus, semua tuntutan hutang dosa kita dilunaskan. Makanya Yesus di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Iblis tidak berkutik, saudara. Semua hutang dosa sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Jadi saudara, kita disuruh mengingat itu. Kita dulunya orang berdosa, tetapi karena Yesus naik ke kayu salib. Saat dia dipaku, surat hutang dosa kita juga dipaku di sana. Selesai, lunas. Kalau saat ini ada di antara saudara mungkin merasa tertuduh, aduh, dosamu terlalu hitam. Ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, peringatan akan aku, kata Yesus. Kita disuruh mengingat, anakku, dosamu, surat hutangmu sudah dipaku di kayu salib. Ketika aku naik ke kayu salib, sudah lunas. Dibayar pakai apa?
Mari, ini jangan ditutup sebab kita akan kembali di sini. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Ada lagunya. Coba kita tengok 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, logam mulia. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Saudara dan saya ditebus bukan pakai logam mulia, bukan pakai kekayaan dunia, tetapi saudara dan saya ditebus dengan darah Yesus, darah yang mulia. Saudara, menjadi peringatan akan aku. Surat hutang kita sudah dibayar lunas. Dengan apa? Bukan dengan emas perak. Darah Yesus. Haleluya. Darahnya Yesus. Dia mati untuk saudara dan saya. Dia bayar semua. Dia tidak cicil, dia bayar lunas. Betapa terkejutnya iblis waktu Yesus membayar semua dosa kita. Betapa kagetnya iblis ketika Yesus membayar itu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali ke Kolose tadi. Kita baca ayat yang ke-15, Kolose 2 ayat 15. Yang tadi kalau saya ulang, yang pertama, peringatan kita disuruh meneladani Yesus. Kerendahan hatinya, pengorbanannya. Pikiran perasaan Kristus harus ada pada kita. Tuhan mau kita seperti Dia, rendah hati. Haleluya. Yang kedua, peringatan, kita disuruh mengingat kembali dosamu sudah diampuni. Amin. Surat hutang dosamu sudah lunas, dipaku di kayu salib. Yesus sudah menyelesaikannya. Apa itu saja? Tidak. Mari kita lihat ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Yang ketiga, menjadi peringatan apa yang harus kita ingat kembali? Saudara, ketika Yesus naik ke kayu salib, ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita disuruh mengingat Yesus. Apa yang Dia buat ketika Dia naik ke kayu salib? Dia menjadi tebusan. Kemudian surat hutang dosa kita sudah lunas oleh darah Yesus. Yang ketiga, saudara jangan salah. Ketika Dia naik ke kayu salib, iblis dilucuti. Karena itu iblis tidak punya kuasa atas orang-orang ketebusannya. Tidak punya kuasa. Ketika kita percaya kepada Yesus, saudara, iblis tidak punya hak atas kita. Iblis tidak punya otoritas atas kita. Firman Tuhan katakan, coba kita lihat. Yohanes pasal 10 ayat
ayat 27 mulai. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Haleluya. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Domba-dombanya Tuhan yang sudah ditebus. Haleluya. Dan mereka pasti, haleluya, ada jaminan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Titik, tidak. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Gak ada yang bisa merebut orang-orang ketebusannya, domba-dombanya Yesus. Saudara, coba kita naik dulu ke atas. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus berikan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi saudara dan saya. Dan dijamin tadi di ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ada jaminan. Dan selanjutnya apa jaminan berikutnya? Jaminan berikutnya dikatakan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Iblis sudah dilucuti, tidak punya kuasa atas umat-umat ketebusan Tuhan, atas saudara dan saya. Kita disuruh mengingat ini. Iblis sudah tidak punya kuasa atas dirimu. Amin. Amin. Ada jemaat-jemaat yang sering diserang kuasa gelap. Pegang firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Iblis sudah tidak punya kuasa. Engkau diberi kemenangan oleh Yesus. Engkau menang karena darah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iblis sudah tidak punya kuasa. Saya tambah satu ayat. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita sudah di tangannya Yesus, ketika kita percaya menerima korban Yesus, saudara, kita ada di tangan Yesus. Kita aman. Gak usah takut. Haleluya. Dia gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia melindungi. Kalau orang upahan ketika lihat bahaya, lihat musuh, dia akan menyelamatkan diri. Tapi Yesus bukan orang upahan. Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara dikasih Tuhan. Jadi poin ketiga, kita disuruh ingat. Saudara, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Itu di 2 Timotius. Saudara, saya membaca latar belakang, apa maksudnya? Saudara, Timotius ini seorang pemalu. Dan saudara, pada waktu itu yang berkuasa adalah di Kaisar Roma, yang berkuasa adalah Kaisar Nero yang sangat bengis. Orang Kristen dijadiin obor.
Bayangin dibakar, dijadiin obor. Saudara, makanya ada kemungkinan waktu saya membaca, makanya Rasul Paulus ngomong. Coba kita lihat aja. 2 Timotius 1. Haleluya. Ayat 7, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi salah satu penyebabnya Rasul Paulus menasehati anak rohaninya, Timotius, Tuhan tidak kasih kamu roh ketakutan. Walaupun ada kaisar bengis yang namanya Nero. Haleluya. Jadi saudara, saya juga mau katakan, saudara, iblis sudah dilucuti. Dia gak punya kuasa. Makanya surat Petrus katakan, iblis keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang bisa ditelan, bukan digigit. Sebab giginya sudah ompong. Dia sudah dilucuti ketika Yesus naik ke kayu salib. Perjamuan Tuhan, Tuhan suruh kita ingat. Peringatan akan aku, kata Yesus. Ingat anakku, musuhmu iblis sudah tidak punya kuasa atas kamu. Amin. Amin. Jangan takut. Santet, tenung, magic gak mempan. Asal kita ada di dalam Kristus, kita aman. Tidak ada yang bisa merebut. Seorang pun gak bisa merebut, termasuk iblis, Lucifer. Gak bisa. Gak bisa. Saya tergerak bacakan itu ya. Bilangan 23 ayat 23. Ayat 22 mulai, tapi bisa dibaca sendiri. Ini jaminan Tuhan. Bileam disewa oleh Balak untuk mengutuki Israel, tapi gak bisa. Bileam selalu memberkati. Jangan khawatir kalau ada orang-orang yang gak senang lihat saudara diberkati, lihat saudara berhasil, lihat saudara maju. Saudara jangan takut. Orang mau magicin, orang mau pakai ilmu-ilmu, jangan takut. Allah yang kita sembah sudah menang, amin. Dan saudara, bukan cuma Allah kita yang menang, kita juga dijamin kemenangan kita. Saat kita perjamuan Tuhan, peringatan akan Yesus apa? Iblis sudah dilucuti anakku, jangan takut, amin. Amin. Jangan takut. Allahmu berkemenangan, memberi engkau kemenangan. Dia lebih dari pemenang. Haleluya. Saya baca Bilangan 23 ayat 22 sampai 23. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Haleluya. Tuhanlah perisai perlindungan kita, saudara. Gak usah takut. Yang penting kita ada di dalam Kristus. Yang penting firman-Nya tinggal di dalam kita. Gak ada yang bisa mengusik. Jaminan perlindungan Tuhan. Mantra, tenung, santet gak mempan. Haleluya, puji Tuhan. Jangan lupa
Yang terakhir, yang keempat, Galatia pasal 2. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Yang keempat apa? Menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Peringatan apa? 1, teladan Yesus. 2, hutang dosamu sudah lunas. 3, iblis tidak punya kuasa atas kamu. Haleluya. Kamu lebih dari pemenang. Yesus naik, iblis dilucuti. Naik ke kayu salib, iblis dilucuti. Yang keempat, menjadi peringatan. Ingat, kamu sudah dibayar oleh Yesus. Hidupmu bukan milikmu lagi. Amin. Hidupmu milik Yesus. Haleluya. Hidupmu milik Yesus. Hidup saya milik Yesus. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita diingatkan, ingat, hidupmu milik Kristus. Makan perjamuan Tuhan, mengingat teladan Kristus, pengorbanan Kristus, mengingat hutang dosamu sudah lunas, bersukacita. Lagi ditambah, iblis tidak punya kuasa atas kamu. Yang terakhir, ingat, hidupmu bukan milikmu lagi. Amin. Hidupmu milik Kristus. Muliakan Dia lewat hidupmu, lewat hidup kita. Selayaknya hidup kita menampilkan Kristus. Ketika di masyarakat, orang melihat Kristus hidup di dalam kita. Amin. Ketika kita di lingkungan pekerjaan, orang-orang di sekeliling kita melihat Kristus yang hidup di dalam kita, nyata di dalam kita. Hidup kita bukan kita lagi, tidak lagi dikuasai kedagingan. Baik Roma 6 ayat 16, Roma 6 ayat 16 sampai 18. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kalau seseorang menjadi hamba seseorang, contoh Yusuf dibeli sama Potifar. Yusuf harus tunduk kepada Potifar. Mau perintah itu baik, benar, yang membawa kepada kemuliaan, atau diperintahkan untuk hal yang jahat. Namanya budak, hamba, harus nurut. Itu maksudnya. Selanjutnya 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Tidak lagi menjadi hamba dosa. Tidak lagi menjadi budaknya iblis. Tidak. Kita ingatlah akan aku. Ingat apa? Ingat. Kamu dulu memang budaknya iblis. Kamu dulu budaknya dosa. Tapi sekarang kamu milik Kristus. Amin. Kamu hamba kebenaran. Ayat terakhir 1 Petrus 4. Ayat terakhir. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menuruti keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sudah banyak waktu. Sekarang stop. Saudara makan perjamuan, ingat, hidupmu bukan milikmu lagi. Amin. Hidupmu milik Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan. Haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup, haleluya, seturut kehendak Tuhan. Haleluya. Ku mau
kita introspeksi diri. Saat perjamuan kudus, firman Tuhan dibacakan, menjadi peringatan akan aku. Saat kita mau makan roti yang dipecah-pecahkan, menjadi peringatan akan Tuhan. Saat kita akan minum anggur, juga ditekankan menjadi peringatan akan aku. Saudara, peringatan keteladanan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita meneladani Kristus? Haleluya, 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 haleluya. Ingat, hutang dosamu sudah lunas. Amin. Hutang dosamu sudah lunas. Sudah dibayar Yesus di kayu salib. Dipakukan surat hutang kita. Haleluya. Yang berikutnya, ingat, iblis sudah tidak punya kuasa atas dirimu. Haleluya. Ketika Yesus naik ke kayu salib, iblis dilucuti. Haleluya. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Ada jaminan perlindungan yang Tuhan berikan. Haleluya. Yang terakhir, ingat, hidupmu bukan milikmu lagi. Hidupmu milik Kristus. Muliakan Dia. Biarlah Dia yang semakin bertambah-tambah. Dia yang semakin nyata di dalam hidup kita, saudara. Sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Banyak orang bertobat, menerima keselamatan di dalam Kristus. Firman Tuhan juga katakan, kenapa seringkali nama Tuhan dihujat? Karena banyak orang Kristen, banyak orang yang mengaku anak Tuhan, dia tidak memiliki karakter Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah saat pagi hari ini kita buka hati. Kita buka hati untuk firman Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang. Kami mohon ampun, kami merendahkan diri Tuhan. Kami buka hati kami untuk dikoreksi. Kami buka hidup kami seluas-luasnya untuk firman dan roh-Mu memperbaharui kami. Ampuni kami Tuhan, kalau di waktu-waktu yang lalu kesombongan menguasai kami, sehingga Tuhan kami mau dilayani. Tuhan, kami mudah tersinggung ketika orang tidak dengan sengaja melakukan kesalahan yang tidak sepantasnya membuat kami tersinggung. Tuhan Yesus, ampuni kami. Ajari, ingatkan kami untuk meneladani Engkau. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih firman-Mu sudah datang kepada kami. Baharui kami semua Tuhan, baharui. Ubah kami. Lepaskan kami dari kesombongan, dari hal yang tidak berkenan. Kalau ada di antara kami yang masih dibayang-bayangi oleh hutang dosa, biarlah saat ini Kau lepaskan di dalam nama Yesus. Kau merdekakan sehingga hati umat-Mu dipenuhi damai sejahtera. Tidak lagi dikuasai ketakutan karena masih terbayang-bayang hutang dosa. Demikian pula Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang takut kepada kuasa-kuasa gelap yang seringkali mengintimidasi, haleluya, biarlah kebenaran ini memerdekakan Tuhan di dalam nama Yesus. Merdekakan Tuhan, merdekakan. Ingatkan akan firman-Mu, ada jaminan perlindungan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah waktu yang sisa Tuhan kami tidak gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, karena kami tahu hidup kami bukan milik kami lagi. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Pakailah untuk menjadi senjata kebenaran, bukan Tuhan menjadi alat iblis. Kami ingin hidup kami memuliakan Engkau, dan kami ingin sebanyak mungkin jiwa-jiwa bertobat, menerima Engkau, karena mereka melihat kesaksian Engkau nyata di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu, berkati Tuhan, berkati pribadi lepas pribadi, iman percaya kami semua supaya berakar, bertumbuh, berbuah. Berkati rumah tangga umat-Mu, berkati usaha pekerjaan umat-Mu, berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Kau lindungi di tengah-tengah keadaan yang Tuhan dunia tidak
baik ini Tuhan. Kami mohon, kami percaya Engkau tahu siapa milikmu. Engkau memberikan jaminan perlindungan. Tuhan, lindungi umat-Mu, proteksi rumah tangga, pribadi-pribadi umat-Mu. Bukan untuk kami bermegah, tapi untuk menjadi kesaksian. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga bersyafaat. Tuhan, ampuni bangsa kami, selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Tuhan, kami rindu, kami berdoa sebagai anak bangsa. Berkati pemerintah negara kami, berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri bersama keluarga mereka, para pejabat tinggi negara. Berkati sehingga mereka mampu mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana di tengah-tengah masa sukar ini Tuhan. Sehingga oleh hikmat-Mu, oleh pertolongan-Mu, Tuhan, pemimpin-pemimpin kami bisa membawa bangsa kami pulih Tuhan, bangkit dari keterpurukan. Berkati para gubernur, para bupati, berkati. Kami juga berdoa khusus untuk gubernur Bali dengan jajarannya, para bupati. Berkati semua Tuhan, mampukan mereka. Kami juga berdoa untuk para medis yang terus berjuang, para peneliti ilmuwan yang berjuang untuk menemukan obat. Kami berdoa, berkati mereka Tuhan, mampukan mereka. Tuhan Yesus, kami tahu jika bukan hikmat-Mu yang Kau berikan, mereka tidak akan mampu. Karena itu Tuhan, mampukan, sehatkan mereka sehingga Tuhan mereka terlindung saat mereka menolong orang-orang yang sedang menderita Tuhan karena COVID-19. Kami juga mohon lindungi keluarga mereka. Tuhan juga lawat para pasien yang sakit Tuhan. Kami mohon sembuhkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mohon sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan supaya dunia kenal siapa Engkau. Kami juga berdoa untuk Tuhan, saudara-saudara kami di belahan dunia ini yang mereka menghadapi kondisi-kondisi yang mereka menyerah, dan Tuhan membawa mereka mengenal kembali kepadamu, membawa mereka bertobat. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan di negara manapun. Kami mohon uluran tangan kuasa Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, lawatan Tuhan, Tuhan nyatakan sehingga Tuhan di mana-mana tempat nama Tuhan diserukan, pujian pengagungan kepada Tuhan diserukan, jeritan pertobatan kami mendengar dan Engkau juga mendengarnya Tuhan. Maka Engkau memulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih, berkati telinga-telinga yang sudah mendengar, berkati hati-hati yang sudah dibuka untuk kebenaran firman-Mu. Berkati semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami percaya kami semua dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.